Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai metabolisme salah satu dari mineral. Yang saya akan diskusikan adalah kalsium yang lebih banyak, dan nanti ada sebagian mengenai fosfor. Jadi dua komponen ini merupakan salah satu atau dua mineral yang penting di dalam metabolisme tubuh seseorang. Saya overview dulu mengenai mineral. Nah, mineral ini merupakan komponen yang bersifat anorganik, artinya dia tidak tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan dia tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia sehingga harus didapatkan dari makanan. Nah, makanan di sini selain dari makanan tentunya adalah bahasannya adalah suplemen maupun dari minuman. Nah, mineral di dalam bahan makan atau di alam dibagi atas dua komponen, yaitu komponen makro atau makromineral dan komponen mikro atau mikromineral, atau sering disebut sebagai trace element, yang didasarkan pada kebutuhan harian tubuh. Jika lebih dari sama dengan 100 mg per hari untuk kebutuhannya, maka disebut sebagai mineral makro. Sebaliknya, jika kurang dari 100 mg per hari, maka disebut sebagai mineral mikro atau trace element. Nah, ini klasifikasi dari mineral makro dan mineral mikro ya. Di makro ada natrium atau sering disebut sebagai sodium, kemudian kalium atau sering disebut sebagai potasium, kemudian fosfor, klorida, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan di mineral mikro ada selenium, fluorida, iodin, kromium, mangan, besi, dan seng ya, Zn. Nanti yang akan kita diskusikan tidak semuanya, mungkin yang ada beberapa yang sangat-sangat esensial yang akan kita bahas. Nah, di dalam topik bahasan kali ini yang akan saya diskusikan bersama adalah mengenai kalsium. Yang pertama, kalsium, dia merupakan mineral yang terbanyak. Jadi mineral terbanyak yang ada di dalam tubuh. Maksudnya bukan komponen tubuh terdiri dari mineral ini, tetapi jika dibandingkan dengan mineral dalam yang lain, baik itu makro maupun mikro, maka porsi kalsium ini adalah yang terbesar. Itu sekitar 1,5 sampai 2% dari berat badan tubuh seseorang. Jika dibandingkan dengan total mineral tubuh, maka dia porsinya sampai 39%. Nah, sebagian besar, bahkan hampir 100% atau 99% kalsium ini berada pada tulang dan gigi sebagai komponen struktural, penyusun tulang maupun gigi. Nah, di gigi ini kalsium relatif statis atau tidak banyak dimobilisasi, tidak banyak diserap, tidak banyak diambil, kemudian tidak banyak didistribusikan ke peredaran darah atau ke seluruh tubuh. Sedangkan yang ada pada tulang ini relatif dinamis. Jadi ada proses demineralisasi atau pengambilan kalsium dari tulang, atau ada mineralisasi, penggunaan kalsium untuk penyusunan atau remodeling tulang. Nah, sisanya sekitar 1% ini ada di dalam cairan tubuh, baik itu di dalam plasma darah, ekstrasel, maupun cairan interstisial, ya celah di antara sel, maupun intraseluler. Nah, yang 1% ini yang fungsinya adalah untuk homeostasis tubuh, untuk metabolisme, baik itu sebagai signaling maupun kofaktor dari beberapa enzim yang di dalam tubuh kita. Di dalam bahan makanan, kalsium ini banyak terdapat pada produk susu dan olahannya, ya seperti keju, yogurt, kefir, dan sebagainya. Kemudian pada seafood, terutama pada kelompok-kelompok yang dikonsumsi bersama dengan duri, dengan cangkang seperti udang, kemudian ikan teri. Nah, ini merupakan komponen sumber kalsium yang tinggi. Kemudian beberapa ada pada sayuran hijau tua.
Saya mulai dari penyerapan. Kalsium ini diserap di sepanjang usus halus ya, tetapi terutama penyerapannya ada pada bagian awal, yaitu di duodenum. Nah, mekanisme penyerapannya ada dalam dua proses, yaitu baik bisa dilakukan secara aktif maupun bisa dilakukan secara pasif. Nah, ini tergantung pada gradien konsentrasi atau seberapa banyak kalsium itu ada di dalam makanan yang dikonsumsi yang melalui saluran pencernaan. Nah, bila mana terjadi transport aktif, yaitu pada saat kalsium yang ada di dalam makanan ini konsentrasinya adalah rendah. Jadi kalau dari makanan kadar kalsiumnya itu rendah, maka dominan ya yang didiskusikan adalah bukan 100%. Jadi dominan dilakukan secara aktif ya. Nah, ini terutama terjadi pada duodenum dan bagian proksimal atau bagian awal dari jejunum. Nah, kapasitas penyerapannya ini karena dia transportnya aktif, maka dia terbatas dan sangat tergantung pada keberadaan vitamin D. Mungkin teman-teman sudah pernah diulas ya di dalam video pembelajaran bahwa vitamin D ini sangat krusial di dalam metabolisme kalsium yang ada di dalam tubuh, membantu efisiensi penyerapannya, kemudian membantu efisiensi reabsorpsi, dan bagaimana proses mineralisasi dan mineralisasi itu terjadi juga memerlukan peranan dari vitamin D. Jadi kalau transportnya aktif atau gradien konsentrasi kalsium di dalam makanan ini sangat rendah, maka keberadaan vitamin D ini sangat krusial. Pada saat konsentrasi kalsium yang ada di dalam makanan itu tinggi, justru keberadaan vitamin D ini tidak terlalu dibutuhkan. Nah, tetapi pada saat rendah sangat dibutuhkan. Nah, transport pasif ini terjadi juga pada saat gradien konsentrasi kalsium di dalam usus atau yang memasuki saluran pencernaan itu tinggi dan penyerapannya sepanjang usus halus. Nah, kalsium juga dilaporkan diserap di dalam kolon atau usus besar, tetapi jumlah yang diserap ini tidak sebanyak yang ada pada usus halus. Penyerapan utamanya dalam bentuk ionik, yaitu Ca2+. Nah, nanti pada saat diskusi mengenai interaksi antar mineral, jadi Ca2+ ini memiliki kation 2+ ya, sehingga nanti pada saat ada mineral lain yang memiliki kation sama ya, misalnya Zn2+, Fe2+, kemudian Mg2+, maka beberapa komponen ini akan saling mempengaruhi di dalam penyerapannya. Biasanya kalau asupannya salah satu berlebih, nanti akan menurunkan efisiensi penyerapan yang lain karena bersaing memasuki sel enterosit ya, dinding sel penyerapan, karena memiliki kation yang sama, yaitu 2+. Jadi saling ibaratnya saling berdesakan untuk masuk, sehingga kalau satu porsinya terlalu banyak, maka penyerapan yang lain akan terganggu. Nah, penyerapan kalsium ini juga dihambat oleh adanya penghelat atau pengikat kalsium ya. Contohnya adalah oksalat yang ada di dalam sayur bayam. Nah, di situ Ca berikatan dengan oksalat menjadi kalsium oksalat, dan kondisi kalsium oksalat ini terikat sehingga tidak diserap, justru malah akan diekskresikan melalui feses. Nah, bentuk ada beberapa komponen yang juga bisa mengselat dari kalsium, yaitu bentuk ikatan ester asam lemak ya, yang membentuk kompleks ikatan yang di situ juga akan mengikat kalsium sehingga sulit untuk diserap.
Jadi kalau dia free ya dalam bentuk Ca2+, ini akan mudah diserap. Sedangkan kalau dia terikat oleh matriks bahan pangan, penyerapan efisiensi penyerapannya akan turun. Nah, pada umumnya pada saat asupan dari makanan itu gradien konsentrasinya itu rendah, maka akan terjadi peningkatan efisiensi dari eh, sistem pencernapan ya. Jadi kalau gradien konsentrasinya rendah, maka efisiensi penyerapannya akan dinaikkan. Tapi kalau gradien konsentrasinya turun, maka efisiensi penyerapan akan tadi ya. Jadi kalau konsentrasinya tinggi dari makanan, efisiensi penyerapannya akan rendah. Kalau kurang, efisiensi penyerapannya akan tinggi. Apalagi kalau tubuh dalam keadaan defisiensi, ini efisiensi penyerapannya akan dimaksimalkan. Selanjutnya tadi dengan peran dari vitamin D yang dikontrol oleh hormon paratiroid. Jadi hormon paratiroid yang disekresikan termasuk T3, triiodotironin atau tetraiodothironin ya. T3 dan T4 ini yang memainkan peranan di dalam metabolisme kalsium. Jadi pada saat kalsium di dalam darah itu rendah, maka sekresi hormon ini akan dinaikkan sehingga efisiensi penyerapan dan penggunaan vitamin D sebagai stimulan untuk reabsorpsi di ginjal, peningkatan absorpsi di saluran cerna, dan remodeling demineralisasi kalsium dari tulang ini ditingkatkan untuk mempertahankan kalsium yang ada di dalam darah supaya tetap stabil. Jadi meskipun tadi 1% di cairan tubuh ini keberadaannya lebih urgent dibandingkan 99% yang ada di dalam tulang dan gigi. Kalau tulang dan gigi efeknya tidak akut ya, tidak fatal. Tetapi kalau 1% yang ada di cairan tubuh itu kalau sampai drop, nah ini efeknya fatal. Sehingga yang sering dikorbankan adalah kalsium yang ada pada tulang. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan ya. Adanya asam lambung ini meningkatkan efisiensi karena memecah matriks. Kemudian adanya vitamin D tadi, dia membantu 3 proses yang pernah saya jelaskan. Kemudian keberadaan hormonal dan faktor fisiologis tertentu. Misal pada ibu hamil ini efisiensi penyerapannya akan ditingkatkan secara homeostasis oleh tubuh seorang yang hamil. Kemudian adanya senyawa pengikat seperti oksalat, kemudian adanya asupan mineral lain dengan valensi 2+ ya, seperti Zn, Mgp ya, dan faktor fisiologis tertentu misalnya menopause ini akan menurunkan efisiensi. Nah, kenapa menopause ini turun efisiensi penyerapannya? Karena sekresi estrogen itu sangat drop pada orang yang sudah menopause. Padahal estrogen ini juga salah satu yang meningkatkan efisiensi penyerapan dari kalsium. Sehingga orang yang menopause harus sangat menjaga asupan kalsiumnya supaya tidak terjadi osteoporosis. Karena pada saat menopause kalau sampai asupan kalsiumnya kurang, maka untuk mempertahankan 1% yang ada di dalam darah itu selalu mengambil dari tulang. Nah, kalau asupannya rendah terus-menerus, padahal estrogen ini sudah tidak diproduksi, maka efisiensi penyerapannya tidak bisa ditingkatkan signifikan dan dikorbankan adalah kalsium yang ada pada tulang. Nah, ini yang memerankan keberadaan kalsium yang homeostasis kalsium di dalam cairan tubuh tadi adalah hormon paratiroid atau sering disingkat sebagai PTH. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, jadi yang perlu dipertahankan adalah 1% yang ada di cairan tubuh itu, di darah, di plasma, di cairan interstisial maupun intrasel, terkait perannya sebagai
stimulasi syaraf atau beberapa proses metabolisme, termasuk di dalam pembekuan darah. Di situ juga perlu adanya ion kalsium, dan kontraksi relaksasi otot misalnya juga membutuhkan kalsium di sana. Nah, ini yang harus dijaga. Nah, bagaimana menjaga itu? Ya tentunya dari asupan. Nah, asupannya kalau defisit, maka yang dikorbankan adalah kalsium yang ada pada tulang diambil. Dan nanti pada saat asupan kalsiumnya ada, maka yang defisit tadi bisa ditambahkan lagi, atau mineralisasi tulang terjadi lagi. Nah, ada juga hormon selain paratiroid yang juga berperan di dalam homeostasis dari kalsium, yaitu ada hormon glukokortikoid, kemudian dan beberapa hormon seksual seperti tadi estrogen. Nah, perannya adalah lebih ke arah peningkatan dari efisiensi penyerapan dan mineralisasi dari tulang. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana peran estrogen pada seorang wanita selain dia berperan di dalam proses seksualitas. Perannya adalah lebih ke arah efisiensi penyerapan dan pemanfaatan kalsium untuk berbagai macam sistem, termasuk proses remodeling maupun mineralisasi tulang. Nah, ini ya, jadi ini jika digambarkan itu, yang perlu dipertahankan adalah kalsium dan fosfor yang ada di dalam darah. Yang nomor satu itu adalah bagaimana pada saat turun, kemudian PTH disekresikan. Nah, PTH ini akan menstimulasi tulang untuk melepas. Ya, nomor dua ini, coba saya tandai ya. Ini pada saat kalsium dalam darah ini turun ya, dia akan merespon, direspon oleh otak memerintahkan kelenjar paratiroid untuk mensekresikan hormon paratiroid. Mekanisme aksi yang terjadi adalah ini ya, pelepasan kalsium dari tulang, jadi dirilis dan memberikan sumbangan ke kalsium darah, kemudian juga meningkatkan efisiensi penyerapan di ginjal dan juga meningkatkan efisiensi penyerapan dari saluran pencernaan. Jadi 3 mekanisme ini yang digunakan untuk mempertahankan kadar kalsium maupun fosfor yang ada di dalam darah. Nah, ini regulasi ini juga melibatkan adanya vitamin D ya, dalam bentuk yang paling aktif ya, 1,25 dihidroksi D3 atau nama mudahnya adalah kalsitriol. Nah, kemudian fungsi dan mekanisme aksi yang jelas, peran krusial adalah mineralisasi tulang dan remodeling dari tulang. Nah, jadi di sini bagi peranan dia di dalam mineralisasi adalah dia bergabung bersama fosfor dan magnesium dan komponen-komponen struktural yang lain, termasuk kolagen di sana, membentuk kompleks hidroksiapatit ya, struktur tulang itu yang keras itu, atau kristal tulang yang digunakan sebagai struktur fundamental dari tulang. Kalau kalsium nggak ada atau kurang, ya ibaratnya tembok kekurangan semen, ya, nggak ada semennya sehingga rapuh. Nah, kemudian ya juga berperan di dalam remodeling ya, yang mengganti tulang yang rusak menjadi tulang yang baru ya. Osteoklas, kemudian ada osteoblas yang tumbuh ya, menggantikan itu, peranan itu di dalam proses cedera maupun pasca aktivitas fisik yang intensitasnya tinggi.
Nah, ini yang ada pada tulang. Kemudian yang ada pada cairan tubuh ya, lebih ke arah transmisi saraf, sinyal, kemudian kontraksi otot dan faktor pembekuan darah. Nah, ekskresi dominan melalui urin. Jadi kalau tubuh defisit, maka ekskresi akan minimal karena ada proses reabsorpsi. Kalau tubuh dalam keadaan surplus, maka ekskresi akan tinggi melalui ginjal. Kemudian yang tidak diserap akan dibuang melalui feses dan dibuang juga secara tidak banyak ya melalui keringat. Nah, kondisi asupan zat gizi tertentu atau senyawa tertentu akan berdampak pada ekskresi. Beberapa melaporkan bahwa asupan kafein yang terlalu tinggi, yang banyak direview itu lebih dari 2 sampai 3 cangkir per hari. Konsumsi kopi, kafein dari kopi akan meningkatkan dari ekskresi kalsium tubuh. Tapi kalau konsumsi antara 1 sampai maksimal 3 ini tidak memberikan dampak yang berarti. Nah, defisiensi akan disebabkan oleh adanya asupan yang kurang atau dari efisiensi penyerapan yang rendah. Nah, asupan kurang tentunya dari makanan yang kurang mengandung kalsium atau tidak konsumsi suplemen. Penyerapan yang rendah bisa diakibatkan oleh adanya defisiensi oleh adanya asupan yang berlebih dari mineral lain dengan valensi yang sama tadi 2+, atau karena beberapa banyak oksalat yang masuk sehingga mengikat kalsium dan tidak bisa diserap. Kemudian juga bisa disebabkan karena kehilangan yang berlebihan dari ekskresi. Mungkin karena kebocoran dari ginjal pada kondisi misalnya gagal ginjal kronis, ini juga rawan terjadi defisiensi dari kalsium. Kemudian defisiensi dari vitamin D ini juga menyebabkan defisiensi kalsium, kurang aktivitas ya, karena nanti transisi atau efisiensi penyerapannya juga akan turun, dan penggunaan beberapa obat-obatan diuretik juga akan menurunkan pemanfaatan kalsium sehingga terjadi defisiensi. Nah, defisiensi ini yang lebih terasa adalah rendahnya kepadatan tulang atau sering disebut sebagai osteoporosis. Nah, pada masa pertumbuhan akan terjadi kegagalan fase pertumbuhan panjang sehingga juga memicu terjadinya stunting. Kemudian untuk toksisitas tidak dilaporkan jika dia didapatkan dari makanan, tetapi kalau dari suplementasi ini mungkin terjadi. Nah, masalah yang mungkin timbul ada pada gastrointestinal, bahkan ada beberapa yang dilaporkan kalau sampai terjadi hiperkalsemia, tingginya kalsium yang ada di dalam darah. Nah, biasanya ini juga terjadi pada GGK, gagal ginjal kronik. Nah, ini juga bisa menimbulkan masalah sampai ke transmisi sinyal. Baik, itu untuk kalsium. Kemudian gandengannya adalah fosfor. Kenapa kalsium dan fosfor? Karena dua ini komponen penyusun tulang dengan formulasi yang tidak boleh sembarangan. Jadi beberapa review menyampaikan bahwa asupan kalsium fosfor rasio idealnya adalah 2:1. Misal per hari itu AKG dari kalsium 1200 mg, maka untuk fosfor idealnya adalah 600 mg. Karena dari sisi efisiensi penyerapan fosfor ini lebih baik, tetapi dari sisi komposisi kalsium yang lebih banyak dibutuhkan, sehingga rasio yang masuk ini harus lebih banyak kalsium. Disarankan di kisaran 2:1. Nah, bagaimana metabolisme dari fosfor ini juga diatur oleh hormon paratiroid, ya bersama juga dengan vitamin D. Jadi tidak banyak diulas nanti mengenai bagaimana fosfor di metabolisme, karena metabolismenya itu hampir sama dengan rute metabolisme dari kalsium, karena saling terkait antara kalsium dan fosfor.
Nah, fosfor ini sebagian diserap dalam bentuk anorganik atau fosfat anorganik atau yang tidak bersama dengan matriks bahan pangannya. Sehingga dia harus dihidrolisis jika dia ada dalam bentuk organik atau bersama matriks bahan pangan. Nah, degradasi atau hidrolisis dari bahan makanan itu akan banyak dikatalisis ya, atau dibantu pemecahannya oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Terutama adanya fosfatase baik itu dari pankreas yang dominan maupun dari intestin, dari sel enterosit yang mensekresikan enzim yang membantu hidrolisis dari fosfat yang tergabung pada matriks. Ibaratnya kalau dia dalam satu kesatuan, dia harus dirilis dulu menjadi fosfat dan komponen lain, sehingga yang sudah dalam bentuk ionik ini yang akan bisa masuk ke dalam sel enterosit. Nah, bioavailability-nya ini tergantung pada bentuknya. Semakin dia kompleks, semakin sulit. Semakin dia ionik, semakin mudah. Dan keberadaan pH semakin basah, terlalu basah biasanya juga akan menurun efisiensi penyerapannya, termasuk jika terlalu asam. Nah, penyerapan ini juga dibantu oleh vitamin D dan dihambat oleh adanya fitat. Fitat tadi kalsium lebih ke arah oksalat, untuk fosfor lebih ke arah fitat. Kemudian jika kelebihan kalsium maupun magnesium juga akan mengganggu efisiensi penyerapan dari fosfor. Sehingga memang tidak boleh salah satu dari mineral ini asupannya itu sangat berlebih sehingga yang lain diabaikan, itu nggak boleh. Jadi harus dalam komposisi yang seimbang sehingga tidak saling menghambat penyerapan yang lain. Jadi masing-masing ada porsinya. Nah, jadi tadi pada kondisi dia ada pada pangan nabati ya, yang ada banyak fitatnya, maka dia efisiensi penyerapannya akan turun. Ya, meskipun secara alami dia efisiensi penyerapannya adalah sekitar 2 kali dari efisiensi penyerapan kalsium. Kalsium kisaran 20 sampai 35%. Sehingga jika fosfor itu efisiensi penyerapannya sekitar 60 sampai 70%, ya tadi 2 kali lipatnya. Padahal idealnya itu porsi kalsium lebih banyak yang masuk ke dalam tubuh, sehingga rasio konsumsi memang idealnya adalah 2:1. Nah, kemudian setelah dia diserap, dia masuk di dalam sel enterosit dan dia didistribusikan ke seluruh tubuh secara difusi ya, bersama dengan plasma darah. Untuk ekskresi ya, sebagian besar melalui urin dan sedikit diekskresikan melalui feses dan keringat juga. Nah, ini ya dari asupan ya, dia nah ini adalah fosfor di dalam plasma darah yang harus dipertahankan. Kemudian bagaimana dia sama ya dengan kalsium, jadi ada 3 mekanisme homeostasis untuk menjaga supaya dia tetap seimbang. Jadi bagaimana di saluran cerna, bagaimana di tulang, bagaimana di ginjal atau di reabsorpsinya. Fase penyerapan di gastrointestinal, fase ekskresi di reabsorpsi ginjal, dan fase tadi pergantian dari tulang. Nah, kemudian defisiensi ini jarang terjadi. Nah, ini karena fosfor ini banyak di dalam bahan pangan. Nah, individu yang berisiko adalah yang konsumsi antasid atau obat mah yang di situ mengandung Mg. Biasanya kan Mg hidroksida atau Ca, kalsium hidroksida. Nah, di situ karena adanya yang valensinya 2 tinggi, nanti dia akan menurun efisiensi penyerapannya.
Kemudian yang mengalami malnutrisi atau defisiensi protein, terutama karena nanti enzim-enzim yang berjalan di gastrointestinal juga akan turun kinerjanya. Kemudian bayi yang prematur karena gastrointestinalnya dan sekresi dari hormon paratiroid nggak maksimal. Kemudian jika ada kecacatan atau masalah di gastrointestinal. Tapi kalau dalam kondisi orang normal, populasi normal, jarang defisiensi karena dia banyak terdapat di dalam beberapa bahan makanan. Sumbernya lebih banyak dibandingkan dengan kalsium. Nah, sehingga gini, jadi kalau sampai terjadi berlebih asupan fosfor dan kekurangan asupan kalsium, maka yang terjadi adalah sering disebut sebagai nutritional secondary hyperparathyroidism. Jadi nanti diet yang tinggi fosfor dan rendah kalsium ini akan memicu terjadinya pelepasan kalsium yang ada pada tulang secara berlebihan, sehingga kepadatan tulangnya akan menurun. Nah ini ya, jadi mekanismenya ini, jika ada ya tingginya asupan fosfor dan rendahnya asupan kalsium, jadi rendah rasionya kalsium fosfornya, tadi idealnya kan 2:1, misalnya ini 1:2 malah dibalik, maka akan meningkatkan ini ya, peningkatan fosfor di dalam plasma darah dan rendahnya kalsium. Nah, adanya rendahnya kalsium ini akan memicu sekresi hormon paratiroid yang dihasilkan oleh hormon paratiroid. Nah, paratiroid yang disekresi ini terlalu banyak akan meningkatkan laju pelepasan kalsium yang ada pada tulang. Tujuannya apa? Kenapa kalsium dari tulang ini dirilis? Untuk mengimbangi rendahnya kalsium di dalam darah. Karena rasio itu tidak boleh terlalu banyak fosfornya. Kalsiumnya harus naik. Karena naiknya kalsium ini ya, yang rendah ini didapatkan dari kalsium yang ada pada tulang pada saat ada sekresi hormon paratiroid yang tinggi. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kalsium di dalam tulang banyak yang dirilis, banyak yang dilepas menuju ke plasma darah, sehingga kalsium yang ada pada tulang akan turun dan menurunkan kepadatan tulang. Jadi asupan fosfor yang terlalu tinggi yang tidak diimbangi dengan asupan kalsium yang tinggi justru akan berbahaya, yang memicu osteoporosis lebih cepat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kalsium dan fosfor. Untuk lebih detailnya bisa diakses ke buku Groper, metabolisme dari komponen mikro, kemudian dari buku Krauss ya, nutrition therapy ya, kemudian dari buku-buku metabolisme mineral. Silakan lebih banyak didiskusikan jika banyak yang didapatkan dari buku-buku tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.